Cek sound 1, 2, 3. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Faizan Iya, channel Faizan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba ngulik satu bahasa pemrograman sesuai dengan judulnya ya. Itu bahasa pemrograman Ruby. Setelah sekian lama kita nggak ngebahas soal bahasa pemrograman, sebelumnya kita udah ngebahas soal MySQL, yang dimana kita menggunakan SQL Oracle kemarin ya. Nah, kita kali ini akan bahas soal Ruby ya. Jadi apa sih Ruby ini? Karena ketika aku melihat Ruby, terutama framework Ruby on Rails gitu, ini bener-bener kayak menarik perhatian banget buat aku karena gimana sintaksnya ditulis itu bener-bener kayak natural aja, kayak natural bahasa manusia gitu teman-teman. Kita berkenalan dulu dengan Ruby ini ya. Jadi Ruby itu sebuah bahasa pemrograman ya. Jadi Ruby itu sebuah general purpose programming language. Jadi programming language yang bisa apa aja sebenarnya secara general gitu ya. Jadi tergantung tujuannya ingin digunakan sebagai apa gitu. It was designed with the emphasis on programming productivity and simplicity. Jadi desain daripada Ruby ini dia itu mendorong buat jadi produktivitas programmer dan juga simplicitas gitu teman-teman. Dan Ruby itu semuanya, di dalam Ruby itu semuanya bentuknya objek teman-teman, bahkan termasuk primitive data types. Primitive data types itu seperti apa teman-teman? Primitive data types itu mungkin kalau teman-teman pernah pakai bahasa pemrograman C ya teman-teman, atau bahasa pemrograman C++ yang dimana teman-teman harus mendeklarasikan bentuk integer atau unsigned integer atau long integer gitu ya. Itu teman-teman kan merupakan primitive data type, dan di Ruby itu semua berbentuk objek gitu teman-teman, bahkan primitive data type itu gitu. Dan tenang aja, tapi di sini kita nggak akan mendeklarasikan sebuah tipe data dari variabel karena di Ruby ini dia semua dynamic ya, dynamic typing. Jadi semuanya itu diatur sama interpreter ya teman-teman. Nah, bahasa pemrograman Ruby ini itu didevelop oleh Yukihiro Matsumoto di Jepang pada tahun pertengahan 1990. Ruby ini ya interpreter tadi ya, high level, dynamic type ya kan. Its interpreter use garbage collection and just in time compilation. Jadi dia menggunakan dia punya fitur garbage collection, jadi teman-teman nggak perlu sulit-sulit memfree memori yang dipakai. Kemudian dia punya just in time compilation. Jadi just in time compilation itu baris per baris mengeksekusi programnya gitu teman. It support multiple programming paradigma, jadi dia bisa mendukung beberapa paradigma programming kayak paradigma prosedural, object oriented atau OOP ya teman-teman, object oriented programming. Kemudian ada functional programming gitu ya teman-teman. Nah, kemudian according to the creator, menurut pembuatnya yaitu Pak Yukihiro Matsumoto ini, Ruby itu diinfluence atau terinspirasi dari Perl, Smalltalk, Evil, Ada, Basic, dan Lisp. Ya ini beberapa keenamnya ini merupakan bahasa pemrograman teman-teman. Yang mungkin teman-teman ada beberapa yang kenal, ada beberapa yang tidak kenal atau asing gitu ya. Semoga itu sedikit mengenai apa itu Ruby ya. Jadi itu tadi soal Ruby, bahwasanya Ruby itu merupakan dynamically type, high level, interpreter, punya garbage collection, dan just in time compilation yang diciptakan oleh Bapak Yukihiro Matsumoto di Jepang tahun 90-90-an. Oke. Nah, sekarang kita coba install Ruby. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman belum punya Ruby sebelumnya, teman-teman bisa install di sini, pergi ke websitenya Ruby ya, di www.rubystriplang.org. Kemudian teman-teman pergi ke download, dan teman-teman bisa download tergantung sistem operasi teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan Windows, teman-teman bisa pakai Ruby installer di sini. macOS bisa pakai third party tools kayak Brew. Aku belum pernah pakai macOS sebelumnya. Teman-teman pakai Linux, teman-teman bisa pakai package manager teman-teman gitu teman-teman. Nanti tergantung teman-teman menggunakan package manager apa ya teman-teman. Kalau misalnya menggunakan package manager Ubuntu, mungkin Debian atau RPM atau Arch, itu ada, dan masing-masingnya itu berbeda-beda cara menginstalnya. Kalau teman-teman menggunakan Windows, teman-teman bisa pergi ke Ruby installer ini, kemudian klik download sini, dan ya tinggal pilih yang ini teman-teman ya, karena di sini tulisannya
yang mana versi mana sih yang perlu di-download gitu. Terus katanya kalau kamu nggak tahu versi mana yang perlu di-download atau baru mulai nih pakai Ruby, kami rekomendasikan untuk menggunakan Ruby plus DevKit versi 3.4. Titik XX ini artinya dia bisa versi manapun. Ini bagaimana instalasi menggunakan Windows. Karena aku menggunakan Linux, jadi aku udah bisa menunjukkan gimana cara instalasi di Windows. Teman-teman bisa silakan coba dengan klik ini, kemudian klik link ini, kemudian teman-teman download, lalu tinggal jalankan instalasinya. Gitu, teman-teman. Oke, nah kita buka terminal. Saya udah berada di halaman Ruby saya, yaitu di direktori Ruby. Kita akan belajar mengenai Ruby dan kita akan coba install package manager terlebih dahulu. Saya menggunakan Fedora di sini dan ya tinggal sudo dnf install Ruby. Kalau teman-teman menggunakan Debian base, teman-teman hanya menggunakan app install Ruby ya. Kalau teman-teman menggunakan Arch Linux, teman-teman menggunakan Pacman S Ruby kalau nggak salah ya. Aku udah lama menggunakan Arch Linux. Oke, kita yuk install package Ruby ke sistem operasi kita. Dan ya, di sini menggunakan Ruby versi 3.4.2 dan di sini ada Ruby Gem. Ruby Gem ini adalah package manager, bukan package manager punyanya Ruby, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin nggak asing kalau misalkan mengenal Node.js. Node.js itu dia kan runtime-nya punyanya JavaScript dan dia punya package manager namanya npm, Node Package Manager. Dia yang ngurusin library npm-nya itu dari repository npm-nya. Dan dia juga punya di sini kalau misalnya teman-teman cari gems Ruby di sini, nah di sini gems Ruby, di sini dia punya package manager. Jadi cari gemsnya, cari berlian gitu. Jadi dia mencari berlian. Jadi kalau misalnya nyari gems, misalkan nyari package atau apapun itu yang teman-teman cari, silakan teman-teman cari di sini. Misalkan teman-teman pengen mencari corn itu dia buat ngatur waktu, di sini juga ada gitu, teman-teman. Nah, gitu. Nah, itu tadi sedikit mengenai Ruby Gem. Oke, kita lanjut di sini install dan biarkan si package manager RPM ini menginstal package manager Ruby. Oke, sudah selesai. Nah, di dalam dokumentasinya ya kita harus follow dokumentasi ya teman-teman. Jadi jangan asal-asalan ngelihat asal nyoba gitu teman, karena kita harus baca dokumentasi. Saya tahu teman-teman dulu kalau pasti ngantuk kalau baca dokumentasi. Tenang, ada saya yang bakal bacain, teman-teman tinggal langsung praktekin aja. Teman-teman bisa coba try Ruby in your browser. Jadi kita bisa nyoba Ruby juga nih di browser. Ya di sini teman-teman bisa coba Ruby di browser di sini. Juga teman-teman bisa coba baca dokumentasi Ruby di sini gitu. Atau teman-teman bisa coba getting started with Ruby. Oke. Kayaknya aku perlu matiin aja dark theme-nya. Terang kan? Oke. Jadi kita coba introduction dulu dengan bahasa Ruby ini. Coba nyebur ke dalam bahasa Ruby. Kita baru banget perkenalan di sini. Ruby comes with a program that will show the result of any Ruby statement you feed it. Playing with Ruby code in interactive session like this is a terrific way to learn the language. Jadi maksudnya adalah Ruby Ruby itu bersama dengan program yang bakal menunjukkan apapun Ruby statement yang kamu masukkan, gitu teman-teman. Dan playing dengan Ruby code dengan interaktif kayak gini itu adalah cara terbaik untuk belajar bahasa pemrograman Ruby ini. Dan teman-teman di sini bisa menggunakan memanggil tadi ya interaktif Ruby itu dengan cara mengetik IRB untuk macOS, dan di Linux juga sama mengetik IRB, dan di Windows itu mengetik interaktif Ruby from the Ruby section di start menu. Jadi teman-teman lagi start menu, kemudian nanti ada bagian interaktif Ruby gitu. Oke, karena sini saya menggunakan Linux, saya hanya mengetikkan IRB dan kita masuk ke bagian interaktif Ruby. Oke, udah dibuka nih, terus ngapain? Nah, kita bisa ngetik nih hello world kan di sini. Ngetik hello world.
Nah, ya muncul hello world di sini. Kemudian Ruby obeyed you. What just happened? Did we just try the worst shortest hello world program? Not exactly. Jadi Ruby mematuhi kamu. Jadi apa yang saja terjadi gitu kan? Apakah kita baru saja membuat uh, hello world terpendek gitu kan, program hello world terpendek? Ya enggak juga katanya. The second line is just here this way to telling us that the result of the last expression is evaluated. Jadi second line, jadi baris kedua ini ya teman-teman, itu memberitahu bahwasannya last expression atau representasi terakhir itu sudah dievaluasi. If we want to print out hello world, we need a bit more. Kalau misalnya kita ingin mendisplay atau mengoutput hello world, kita perlu sedikit tambahan nih. Nah di sini ada puts is the basic command to print something out in Ruby, but then what's the nil bit gitu. Misalnya ada nilnya nih, ini nil apa nih maksudnya gitu kan? That's the result of the expression. Nah itu adalah hasil daripada ekspresi puts ini gitu teman. Puts always return nil. Jadi puts itu selalu mengembalikan nilai nil, which is Ruby's absolutely positively nothing value. Jadi beda dalam hal ini teman-teman. Kalau teman-teman pernah mendengar null, ya di mana null itu yang nggak ada apa-apanya, yang literally kosong, teman-teman. Di Ruby ini dia itu nyebutnya nil, gitu teman-teman. Nah, di sini kita bisa coba ya. Di sini kita ketik puts, kemudian sini hello world, dan sini akan muncul nil. Nah, nil ini itu dia bentuk nulnya si Ruby. Gitu teman-teman. Aku nggak tahu kenapa dia nyebutnya nil, tapi ya udahlah gimana. Sama aja sih sebenarnya nil sama nul itu. Dia jadi absolutely positively nothing value, gitu teman-teman. Your free calculator is here. Jadi kita bisa menggunakan basic calculator di sini, misalkan 3 plus 5 hasilnya 8, kemudian 8 modulus 2 hasilnya 0 karena nggak ada sisanya. Kemudian kita bisa menggunakan ini teman-teman. Nah, apa yang baru terjadi? Kita memangkatkan 5 dengan 5 teman-teman. Jadi kita mengangkatkan 5 dengan 5. Kita bisa juga di sini mengangkatkan 5 dengan 2 hasilnya 10 ya. Sorry, itu 5 kali 2, sorry. 5 pangkat 2 hasilnya 25 ya. Itu teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan nilai perpangkatan sama kayak di Python. Kalau nggak salah di Python bentuknya sama kayak gini. Kita menggunakan asterisk sebanyak 2 kali, kemudian value pangkatnya ya teman-teman. Oke. Nah, di sini dia mencontohkan 3 plus 2, ya mudah juga. Dan ya, try hitting the up arrow on your keyboard, see if it brings us the line of 3. Oh, jadi kita menekan tanda panah ke atas itu buat menampilkan kode yang kita pernah tulis sebelumnya gitu. Jadi ada historinya gitu. Nah, kita bisa 3 square. Oh, tadi yang kita coba ya, kita menggunakan perpangkatan di sini. Di Ruby, tanda asterisk 2 ini itu adalah cara untuk mengatakan to the power of. Jadi kayak pangkat gitu. But what if you want to go the other way and find the square root of something, gitu teman. Bagaimana kalau misalkan kita pengen cari tahu akar dari sebuah bilangan, teman-teman. Nah, kita bisa pakai functionnya si math ini, gitu. Kita tinggal ketik aja, misalkan kita mau nyari akarnya si 9 tadi ya. Di sini ada math, kemudian ini ada beberapa, ada log 2, ada log 10, kemudian ada cube root kalau nggak salah itu, kemudian ada square root ya, square root, kemudian angka 9 di sini ya 3,0. Bisa coba aja misalkan nyari akar daripada 10 atau akar dari 14 gitu ya, dan bisa coba sendiri. Oke, tunggu sebentar. Apa yang terakhir itu? If you guess it was figuring out the square root of 9, you're right. Kalau misalkan kamu menebak bahwasannya dia mencoba untuk mencari square root atau akar daripada 9, kamu benar. Tapi kita coba lihat lebih dalam lagi. Pertama-tama, apa itu math? Jadi dia nanyain math ini nih. Kalau kita lihat dia kayak menggunakan high order function gitu. Jadi dia kayak manggil library, kemudian manggil function lagi, masukin sebuah value, dan ya keluar hasilnya gitu. Dia bakal nge-return hasil gitu.
modules group code by topic. Jadi modules itu mengelompokkan sebuah kode tergantung topiknya. Jadi math is a built-in module for mathematics. Jadi di dalam Ruby itu ada modul math yang dibangun untuk matematik, teman-teman. Jadi nggak perlu menggunakan kayak library tambahan kayak di Python, di mana dia menggunakan NumPy. NumPy itu kalau nggak salah dia itu buat apa ya nyebutnya. Jadi dia kayak membuat struktur array gitu teman-teman. Jadi dia membantu buat struktur array. Namanya juga NumPy, array 3 dimensi kalau nggak salah. Dan kalau math itu kalau nggak salah ada juga dia di Python. Atau udah built-in ya? Atau perlu download lagi? Kayaknya udah built-in deh kalau nggak salah di Python. Tapi kita perlu mengimpor dulu gitu. Jadi kita mengimpor math itu kalau nggak salah di Python. Koreksi aku kalau misalnya aku salahin. Is a built-in module for mathematics. Modul serve two roles in Ruby. Jadi ada modul mempunyai 2 role di Ruby. Jadi ini tadi itu menunjukkan satu role, group similar method together under a familiar name. Jadi math also contain method like sin, tan. Jadi tadi ya kita coba kan ya. Di sini kita math, di sini kita banyak nih ada log, ya kan, ada sin, ada tan, ada cos. Terus pokoknya teman-teman bisa cari di sini. Jadi ada beberapa fungsi matematika atau rumus matematika di sini. Nah, next is a dot. Jadi ada dotnya nih. What does the dot do? Dotnya tuh buat apa sih? Gitu kan. The dot is how you identify the receiver of the message. Jadi dot ini adalah gimana caranya buat identifikasi atau identifikasi penerima pesan tersebut. Tapi what is the message? Message-nya tuh apa gitu. Jadi kita pengen ngirim si Matt ini ya teman-teman. In this case it's square root 9. Jadi kita pengen ngasih tahu, Matt, nih gue pengen cari nih square root daripada 9 atau akar daripada 9 nih gitu. Jadi gitu. Which means kalau the method square root, shorthand for square root, SQRT ya, maksudnya square root, jadi with the perimeter of 9, dengan parameter 9 gitu. Atau 9. Sorry, aku kalau misalkan bahasa Inggrisnya kecampur-campur gitu teman-teman. The result of this method call is the value 3.0. Jadi 3.0 sudah teman-teman mungkin sudah sedikit tahu ya kalau misalkan 3.0 itu merupakan data nilai float atau double teman-teman. Jadi karena ada nilai O-nya. Kalau misalkan integer biasanya dia nggak ada nilai koma di belakangnya teman-teman. You might notice it's not just a 3. That's because most of the time square root of number won't be an integer. Nah teman-teman, jadi that's because of the time square root of number won't be an integer. Jadi hasil dari square root itu dia itu nggak selamanya integer teman-teman. So the method always returning float point number. Jadi dia mengembalikan atau mereturn nilai floating atau nilai float atau nilai koma tadi teman-teman. What if we want to remember the result of some of this math? Gimana kalau misalkan kita pengen ingat dari hasil dari beberapa matematika ini? Assign the result itu variabel. Jadi kita daftarin nih hasilnya itu ke variabel. Nah, di sini kita coba misalkan kita deklarasi variabel. Untuk deklarasi variabel di Ruby itu gampang. Ya kita tinggal nulis saja A, B, ya namanya terserah teman-teman sih. Misalkan A sama dengan dari 3 pangkat 2 gitu kan. Jadi 9, kemudian B sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Kemudian teman-teman tinggal panggil aja square root A plus B. Jadi dia akan mencari square root daripada nilai 9 plus 25. Nah hasilnya ya 5,8 berapa lah ini gitu teman-teman. Nah itu begitu. Hasilnya seperti itu teman-teman. Nah teman-teman mungkin menjadi suatu hal ya kalau misalkan di sini kan dia tinggal nama variabelnya A, B. Tapi kita bisa juga teman-teman menggunakan deklarasian variabel bentuknya kayak PHP. Contohnya gini, PHP itu kalau mendeklarasikan variabel itu menggunakan tanda dolar kan teman-teman. Nah itu kita bisa lakukan juga di Ruby ini. Jadi gini, kita deklarasikan tanda dolar, ya kan? Kemudian di sini kita ketik aja misalkan teman-teman pengen di sini variabel A1 ya. Kemudian sini 3 pangkat 5. Nah, gitu. Kemudian variabel 2 5 pangkat 10. Nah, kemudian teman-teman bisa panggil lagi math.square root variabel 1 plus variabel 2
Tara gitu. Jadi teman-teman bisa menggunakan tanda dolar sebagai pendeklarasian variabel. Sama kayak ya PHP gitu ya. Saya juga agak unik ketika tahu bahwasannya teman-teman bisa deklarasi variabel dengan cara segini. Kan teman-teman yang tertarik gitu kan dari belajar PHP, kemudian pengen nyoba Ruby on Rails, kemudian nyoba Ruby dulu, bisa transisi gitu menggunakan deklarasi variabel menggunakan dolar gitu teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut lagi di sini. Bagaimana jika kita ingin mengucapkan hello a lot without getting our fingers all tired? Nah, kalau misalkan gimana kita kalau misalkan ngucapin hello tanpa kita ngetikin terus nih gitu. We need to define a method. Nah, cara define metodenya itu mirip sama kayak Python ya di sini teman-teman. Karena kalau misalkan di Python kan kita juga pakai def itu untuk deklarasi sebuah function gitu teman-teman. Sama di Ruby juga kita menggunakan def gitu. Nah, di sini kita menggunakan def dengan nama hi, function dengan hi, kemudian di sini kita taruh puts hello world. Dia ketik aja, kemudian di sini ketik n. Dan di sini ada function hi yang muncul nih hi. The code def hi start to the definition of the method. Jadi def ini dia bentuk definisi sebuah metode atau function sini. It tells Ruby that we are defining a method that its name is hi. Okay. The next line of the body of the method, the same line we saw earlier, puts hello world. Jadi ya kita mendeklarasikan puts hello world, def hi, kemudian n-nya. Nah, bedanya ya teman-teman di Ruby ini itu beda sama kayak Python. Dimana kalau misalnya teman-teman menggunakan Python itu kan teman-teman tuh kayak harus ukur banget nih jarak indentasi antara function sama kode yang sedang diketik gitu teman-teman. Dan harus memastikan bahwasannya scope kode tersebut masuk ke dalam fungsi. Nah, tapi kalau misalkan pada Ruby ini itu enggak. Dia dengan cara yang sangat elegan yaitu dengan def hi, nggak perlu tanda kolon ya, nggak perlu tanda kolon atau tanda kurung kerawal. Dia hanya perlu tulis saja tuh program di dalamnya dan ditutup dengan kata n atau sintaks n gitu teman-teman. Dan itu ya udah, apapun yang ada dalam situ itu termasuk daripada scope function tersebut. Itu elegannya Ruby itu seperti itu. Makanya aku suka Ruby itu begitu. Yang dia mirip Python tapi nggak kayak Python ya, gimana kita harus ngatur indentasi masing-masing baris kodenya, memastikan bahwasannya kode tersebut masuk ke dalam scope daripada function tersebut. Itu nggak perlu. Di Ruby itu bisa melakukan def hi kemudian n, pastikan bahwasannya kode tersebut masuk ke dalam scope function tersebut. Udah gitu. Jadi nggak perlu ngatur indentasi gitu. Oke, lanjut lagi. The next line is the body of the method, the same line we saw earlier. Jadi puts hello world, jadi untuk menampilkan output hello world ya. Kemudian finally the last line n. Jadi last line-nya n di sini memberitahu Ruby bahwasannya kita udah nih selesai nih mendefinisikan metode ini, teman-teman. Nah, Ruby respon dengan hi, memberitahu kita bahwasannya kita sudah selesai mendefinisikan metode itu. Merespon hi ini apa? Respon ini bisa berarti nil ya, teman-teman, buat Ruby 2.0. Jadi buat Ruby 2.0 mungkin hasilnya dia bukan hi tapi nil gitu, atau null. But it's not important here, so let's go on. Jadi nggak penting lah. Jadi nggak penting, udah kita lanjut aja gitu teman-teman. The brief repetitive lives of a method. Oke. Repetitive life of a method. Now let's try running the method. Jadi sebuah repetitive kehidupan sebuah method secara singkat. Now let's try running that method a few times. Jadi kita coba running method ini beberapa kali. Sini dengan cara hi, kita bisa menampilkan dengan nil ya, wajar. Ingat kita tadi coba untuk menampilkan puts hello world dengan nil ya, karena puts ini akan meninggalkan atau menambahkan value nil di setiap outputnya. Dan di sini kita bisa pakai bracket dari sini hi gitu, sama aja sih, karena bracket itu gunanya kalau misalnya teman-teman ada parameter tambahan yang teman-teman masukkan gitu ya. Well, that's was easy ya, itu mudah ya. Jadi calling a method atau memanggil metode itu dalam Ruby itu ya semudah bagaimana Anda memanggil nama Ruby. Jadi calling method in Ruby is as easy as just mentioning its name to Ruby. Jadi gimana mudah itu dengan
memanggil namanya dengan ke Ruby. If the method doesn't take parameter, that's all you need. Kalau misalkan metodenya nggak memerlukan sebuah parameter, itu yang kamu butuhkan. Jadi nggak perlu menambahkan sebuah argumen atau sebuah parameter. You can add empty parentheses if you like, but they are not needed. Kalau misalkan teman-teman perlu menambahkan parenthesis atau bracket ini ya teman-teman. Kalau misalkan ada variabel tambahannya kayak ini kan dia perlu parameter ya, jadi masukkan variabel tambahan. Itu kalau misalkan karena tadi kita nggak perlu menampilkan parameter tambahan, itu nggak perlu. Tapi di sini kita bisa coba dengan def di sini nama saya ya, atau nama aja nggak apa-apa. Di sini kemudian teman-teman di sini nama, kemudian di sini puts hello, kemudian nama teman-teman. Nah, gimana caranya kita menampilkan nama teman-teman di sini? Ada dua cara. Ada dua cara teman-teman. Di sini kita bisa hello, kemudian plus, kemudian panggil nama di sini ya, kemudian n. Oke. Nah, kemudian teman-teman bisa panggil nama. Di sini saya ketik Faiz. Nah, sini halo Faiz, gitu teman-teman. Tapi ada lagi beberapa cara dengan cara memanggil variabel di dalam sebuah string, di dalam sebuah string teman-teman. Jadi gini, def nama 2 ya, nama, kemudian puts hello, nah dengan tanda hashtag ya teman-teman, atau sharp atau hashtag ya terserah teman-teman nama ini apa, kemudian tanda kurung awal, kemudian di sini kasih nama, kemudian di sini n. Ya, di sini nama 2. Kita coba di sini nama 2 dengan variabel nama saya Faiz. Dan ya, help Faiz. Ya, teman-teman bisa coba misalkan nama teman Faiz Chan di sini sama juga Faiz Chan gitu. Nah, gitu. Kalau ada dua cara kan, jadi misalkan pakai hello kemudian spasi plus nama tersebut atau pakai dalam string seperti ini. Ya, teman-teman. Jadi seperti itu, ada dua cara bagaimana teman-teman ingin menampilkan sebuah variabel di dalam sebuah string. Ya, teman-teman. Nah, kemudian lanjutannya, what if we want to say hello to one person and not just the whole world? Bagaimana kalau misalnya kita mengatakan hello ke satu orang saja, tapi ke semua orang atau seluruh dunia, gitu teman-teman. Just redefine hi to make new as a parameter. Jadi kita bisa mendefine function baru ya dengan ini. Jadi dia kayaknya akan mereplace function yang ada. Jadi kita di sini def hi, kemudian di sini kita ngasih variabel ya, di sini name, kemudian di sini puts. Dan di sini tadi pakai hashtag ya teman-teman ya. Hello, hashtag name, kemudian di sini n. And hi, di sini kita masukin misalkan namanya Irfan gitu. Di sini hello Irfan gitu ya namanya. So it works, but let's take a second to see what's going on here. Kita lihat sedikit gimana apa sih yang sebenarnya terjadi di sini, ya teman. Holding spots in a string. Nah, di sini what's the hashtag name for bit? That's Ruby way of inserting something into a string. Jadi adalah cara bagaimana Ruby memasukkan sesuatu atau di sini case-nya variabel ke dalam sebuah string gitu teman-teman. The bit between the braces is turned into a string if it is one already. Jadi kalau misalkan ada bit ini nih di dalam braces ini, itu menjadikan sebuah string teman-teman. And turn substituted into the outer string at that point. Jadi dia akan mensubstitusikan ya yang di luar string itu di point itu. You can only use this to make sure that someone's name is properly capitalized. Nah, di sini juga bisa ya dengan memanggil nama variabel lalu mengassign sebuah function atau method di sini guysnya. Ya, misalnya teman-teman kita akan mendefine function ini lagi, def hi, kemudian name sama dengan word ya. Kalau misalkan dia tidak menerima sebuah parameter sama sekali, dia akan mengassign word sebagai defaultnya. Kemudian di sini kita masukkan put sebagai output. Kita bisa pakai print juga sih teman-teman. Jadi dua output ya, sini dia puts dan print. Bedanya adalah print itu dia akan mengoutput string, tapi dia nggak akan menambahkan new line ya teman-teman. Cuma kalau print dia akan mengoutput sebuah string atau mengoutput sebuah string dengan
di baris yang sama, teman-teman. Gitu. Bedanya itu. Kalau post itu tambah new line, kalau print itu di line yang sama, gitu. Kemudian sini hello. Nah, di sini kita panggil nama variabelnya dan kita bisa, nah ini ada beberapa nih. Kita bisa capitalize. Nah, bedanya ada capitalize yang menggunakan tanda seru dan yang enggak. Oke, bedanya apa? Yang menggunakan tanda seru itu dia akan mengubah variabel aslinya. Jadi misalkan gini, teman-teman, kalau bedanya gini, kalau misalkan kita nggak menggunakan capitalize, hanya capitalize biasa tanpa tanda seru, dia akan mengcapitalize atau mengkapital variabel yang hanya dimunculkan di sini saja, gitu teman-teman. Jadi variabel aslinya itu tetap sama. Cuman kalau misalkan kita pakai tanda seru, dia akan mengubah variabel yang disimpan itu juga akan ikut berubah, teman-teman. Misal gini. Oke, kita pakai tanda seru ya, teman-teman ya. Kita pakai tanda seru di sini. Kita pakai tanda seru di sini dan di sini kita n. Oke. Nah, di sini saya simpan variabel nama dengan nama kecil semua ya di sini. Faizcan di sini. Oke. Variabel nama di sini. Nah, tapi di sini kalau misalkan saya ketik hi kemudian masukkan nama saya di sini. Nah, halo Faizcan. Di capitalize. Nah, kalau kita panggil nama lagi, nah, berubah kan? Nah, berubah kan? Jadi di sini Faizcan yang awalnya kecil itu menjadi capitalize. Gitu, teman-teman. Jadi kalau dengan tanda seru ini dia akan mengubah variabel sumbernya atau awalnya itu dengan bentuk yang udah dimodifikasi dengan capitalize ini, gitu, teman. Dia akan mereplace hal itu, mereplace value itu, gitu, teman. Nah, di sini kita coba lagi dengan tidak menggunakan capitalize atau tanda seru, ya teman. Nah, ini udah. Dan di sini kita coba bikin nama lagi dengan variabel Faizcan kecil semua ya di sini. Oke. Dan kita coba panggil lagi nih. Hai nama. Dan hello Faizcan. Kalau kita panggil nama lagi, nah masih kecil, masih lowercase semua gitu, teman-teman. Jadi bedanya kita menggunakan menggunakan tanda seru tadi. Dan itu nggak cuman berlaku pada ini ya, pada capitalize aja, karena ada beberapa kayak uppercase. Uppercase itu buat membuat satu variabel string itu menjadi uppercase semua atau menjadi besar semua. Dan juga ada downcase. Ya, downcase. Dia bukan lowercase tapi namanya downcase, teman-teman. Jadi itu membuat semua string jadi lowercase. Gitu, teman-teman. Itu tadi sedikit mengenai manipulasi string tadi ya, teman-teman, dan juga tanda seru ini. Begitu. Oke. Okay, a couple of other tricks to spot here. One scaling method without parenthesis again. Nah, sini kalau misalkan dia nggak pakai parenthesis, ternyata dia bisa nggak usah pakai parenthesis, teman-teman. Oh, jadi dia bisa pakai stringnya langsung. Jadi kalau misalkan kita panggil hi di sini dengan nama, misalkan di sini tadi Chris ya. Oh, dia bakal otomatis dia bakal mengassign string di depannya ini menjadi variabel atau jadi parameter untuk method hi ini. Tapi kalau misalkan kita coba hi nama, bisa juga ya. Oke. Berarti nggak perlu pakai parenthesis, teman-teman. Keren juga. Oke. Nah, ini tadi evolving into a greeter. Jadi yang tadinya awalnya pakai method aja, kita pakai kelas di sini. What if you want a real greeter around? Jadi misalkan kita pengen sapaan gitu ya, teman-teman. Sapaan yang benar-benar real. One that remember your name and welcomes you and treats you always with respect. Ya kan? Jadi satu yang mengingat nama kamu dan menjamu kamu atau menyapa kamu, dan juga melayani kamu dengan hormat gitu ya. You might want to use an object for that. Ya, kayaknya kamu butuh objek untuk hal tersebut. Kita coba buat kelas greeter di sini atau kelas untuk sapa. Oke, kita bikin kelas ini. Kita bisa clear nggak di sini? Oh, nggak bisa ya. Coba kita exit. Say hi-nya malah ini. Oke, di sini say hi Faizcan. Kalau misalkan say bye-nya di sini by Faizcan. Nah, di sini kan karena kita udah nge-assign namanya itu dengan Faizcan, kira-kira bisa nggak sih kita manggil kelas dengan variabel namanya, tapi namanya aja gitu loh yang keluar.
Nah, di sini gimana sih caranya gitu? Kalau misalkan kita panggil dengan cara greeter kemudian add name buat panggil variabel itu nggak bisa, error gitu teman-teman. Nah, kita bisa ngelihat kira-kira objek di dalamnya itu kayak gimana sih gitu, teman-teman. Dengan kita manggil greeter nama kelas tadi, kemudian kita instance method dan oh sorry ada s-nya teman-teman. Dan ya ini banyak banget nih teman-teman. Jadi ada say bye, say hi, to Yahmal, to Jason. Jadi ini kita udah belum belum buat ini ya, belum buat function ini atau metode-metode ini, tapi udah ada di sini banyak banget gitu teman-teman. Nah, kok ada banyak nih itu kita nggak ngebuat apa namanya, nggak ngebuat hal ini gitu teman-teman. Nah, di sini wow, there's a lot of method. We only define 2 method. Padahal kita bikin 2 doang loh, say hi sama say bye. Tapi kok ada banyak banget gitu. Apa yang terjadi nih gitu ya? Well, katanya, this is all of the method for greater object. Ini semua metode untuk greater object. Jadi ini complete listnya teman-teman. Bahkan yang enggak bahkan objek yang udah di-include dalam objek tersebut gitu. Jadi ada beberapa metode yang di-include sama objek tersebut gitu. Kalau misalkan kita pengen nge-list metode ya atau metode yang kita buat greeter aja yang kita tulis tadi ya teman-teman, kita harus memberikan parameter false yang berarti kita nggak menampilkan metode ancestor. Misalnya ada metode buyut gitu. Jadi ini nih metode-metode yang ada sebelum kita mendeklarasikan metode say hi sama say bye tadi. Kita menambahkan sini parameter false dan ya yang hanya say hi dan say bye gitu teman-teman. Oh, that's more like it. Dan kayak gitu dong katanya. So let's see which method or greater object respond to. Jadi gimana nih kita metode objek kita responnya gitu teman. Jadi kalau misalkan kita coba greater ya, kemudian respond to ya. Kemudian sini kita pakai name. Sorry. Di sini dia false, kemudian say hi, di sini dia true, dan sini to s, di sini dia true, ya. So it knows say hi and to s meaning convert something to string, method that's defined by default of every object. Jadi dia convert sesuatu ke sebuah string itu true. Jadi kalau misalkan kita klik yang tadi name itu dia false ya teman-teman. Jadi dia nggak ngerespon apa-apa. Tapi kalau misalkan kita ngetik say hi, jadi dia bakal ngerespon. Dan misalnya kita ngetik coba say bye tadi, sorry bukan to bye, say bye itu true ya teman-teman. But it doesn't know name. Jadi dia nggak tahu nih name ini apa gitu. Jadi dia gitu. Nah, kita bisa nge-altering classes. It's never too late. Jadi bagaimana kalau misalkan kita bisa melihat atau mengganti namanya gitu. Ruby provide easy way of providing access to all object variable. Jadi Ruby itu memberikan bagaimana cara yang mudah buat mengakses objek variabel. Jadi variabel daripada dalam objek tersebut ya teman-teman. Dengan cara class greeter tadi ya teman-teman, kita panggil atribut ancestor dengan atr ancestor ancestor name lalu n. Nah, di dalam Ruby kamu bisa membuka kembali kelas dan memodifikasinya gitu teman-teman. The change will be present in any new object you can create and even available in existing object of that class. Jadi teman-teman di sini perubahannya itu akan terjadi semua di dalam semua objek baru yang dibuat gitu teman-teman, bahkan di objek yang udah ada sebelumnya gitu. So let's create a new object and play with its add name property. Jadi kita coba buat objek baru dengan mengubah nama name-nya tersebut. Di sini kita coba greeter sama dengan kita bikin value baru ya, sini greeter.new. Di sini misalkan namanya tadi Jaka ya. Nah, kemudian udah mengesan variabel tersebut, lalu kita coba di sini nih greeter.name respond to. Kemudian di sini name. Nah, di sini saat ini dia true ya teman-teman. Nah, kita coba lagi.
dengan tanda sama dengan di sini sama true. Kemudian kalau misalkan kita coba di sini greeter say hi, dan dia namanya Hai Jaka. Kemudian kita bisa ubah lagi nih, greeter dot name ya tadi, name sama dengan tadi di sini Betty, misalnya sama Siti, dan jadi Siti gitu teman. Jadi nama variabel di dalam objeknya itu menjadi Siti. Nah kemudian kita panggil lagi greeter, nah nama name-nya jadi Siti gitu teman. Nah kemudian kita coba lagi nih manggil variabelnya aja, ini adalah greeter name jadi Siti. Kemudian kita panggil greeter sapa say hi. Nah, hi Siti gitu teman-teman. Jadi menggunakan atribut asesor define two methods for us. Jadi dia mendefinisikan dua metode untuk kita. Yang pertama name buat mendapatkan value tersebut, dan name sama dengan untuk mengset value di dalam objek tersebut gitu teman-teman. Jadi dia memberikan dua buah metode. Greeting anything and everything mega greeter neglects. Oke. This greeter isn't all that interesting though. Jadi greeter ini tuh nggak begitu menarik. Dia cuma bisa menyapa satu orang saja dalam satu waktu. Bagaimana kalau misalkan kita membuat mega greeter, jadi sapaan yang cukup besar gitu, that could either greet the world, one person, or whole list of people. Bagaimana kalau kita buat greeter yang atau sapaan yang bisa menyapa dunia, menyapa satu orang, atau menyapa beberapa list orang atau beberapa kelompok orang gitu teman-teman. Oke, pertama kita coba menulis di dalam sebuah file ya, instead of directly Ruby interpreter. Jadi kita coba bikin ya teman-teman. Kita exit dari interaktifnya dulu, interaktif Ruby. Kita clear di sini. Nah, kita bikin, aku menggunakan Neovim di sini ya. Jadi kita bikin greeter.rb ya. Oke, setelah kita masuk dalam greeter.rb, RB itu extension buat Ruby ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ketik quit atau exit ya, atau aku pakai Ctrl D tadi ya kalau di Linux. Nah di sini ya teman-teman, itu teman-teman menggunakan memanggil Ruby-nya di sini dia hashtag menggunakan bang Ruby usr bin Ruby. Oke, untuk manggil Ruby. Oke, plus mega greeter, kemudian atribut aksesor yaitu name tadi, name, dia names. Oke, beberapa nama. Oke, plural, create the object. Jadi kita bikin objek di sini, def ini initialize, kemudian argumennya itu names. Yang pertama dia world defaultnya, lalu di sini names-nya dengan names ya. Terus sini dia def say hi, if ya teman-teman, kalau misalkan si names itu tidak nil ya, atau apakah si names itu dia nil atau nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah si puts itu dia kosong aja. Else if ya, else if itu kalau kalau di di Ruby itu gunakan else if ya teman. Else if-nya, else if name respond to each. Jadi apakah ada each-nya gitu teman-teman. Tadi kan dia mengembalikan nilai true kalau misalkan method each itu ada gitu teman-teman. Dan sini dia panggil dengan names, kemudian each do name. Jika ada nama beberapa orang, dia bakal mengassign variable itu ke dalam name, dan nanti dia bakal menampilkan atau mengoutputkan sebanyak beberapa name tersebut
gitu teman. Beberapa apa ya, nama yang ada gitu teman. Sini hello, kemudian name, dan ya oke. Kemudian sini N untuk mengakhiri else if tersebut. Sorry, N di sini dia bentuk do-nya teman-teman. Do-nya N, kemudian di sini else. Oke. Else puts, kalau misalkan nggak ada banyak banyak input atau tadi parameter ya teman-teman, dia akan masukkan satu saja. Puts hello hashtag names, dan ya kan. Nah itu tadi mengenai ini ya teman-teman. Oh sorry, ini n untuk else-nya, ini n untuk metodenya. Dan kita bikin yang by sekarang. Def say by if name, ya variabel dalamnya kalau misalkan dia nil, maka puts-nya tetap sama. Dan sini kalau dia banyak ya, ini names respond to join, puts by hashtag names. Nah sekarang pakai join, jadi dia menggabungkan list nama tadi dengan join koma, join dengan koma ya. Sorry, kebalik sini ini seharusnya. Oke. Come back soon, kembali lagi nanti. Sini gitu ya, langsung else ya, jadi nggak pakai do tadi ya. Else kalau misalnya ada satu orang doang, by names rokok. Oke. Coming back soon. Dan kita mengakhiri devnya dengan n. Oke. Kita udah buat classnya. Sekarang sini, nah ini nih. Jadi di sini ada if file equals to $0. Apa ini ya? Saya juga belum tahu sih kenapa ada file di sini. Apakah dijelasin di sini? Oke, nanti paling dijelaskan di selanjutnya, tapi kita akan coba tertulis di sini. If file, kayaknya sih ini mirip kayak main di Python ya. Mega greater dot new mg dot say hi, mg dot say bye. Kemudian di bawahnya kita coba namanya ya, kita coba ubah namanya di sini, mg dot say hi, sorry, kita ngesain dulu names equals to Chan, mg dot say hi, mg dot say bye. Nah kemudian di sini kita bikin nama jadi beberapa orang. Di sini jadi bentuknya list ya, oke.
jadi array Albert, Jaka, Nicholas, Siti, Anton, Nina. Oke, jika udah selesai kita coba panggil sini mg say hi, mg say bye, dan kita coba ubah namanya menjadi nil, yaitu null ya tadi. Names equals nil. Kenapa jadi ini? mg.say hi, mg.say bye. Oke. Sekarang kita jalankan programnya. Ruby return.rb. Dan ada penutupan n yang salah kayak. Sebentar. Oh ya, kita lupa nambahin n ya di sini. Oke. Kita coba lagi. Dan oke, aneh. Oh ya, kita barusan mengalami beberapa error di sini. Nah, di sini harusnya ada tanda tandanya. Oke. Nah, jalanin dan ya bisa. Teman-teman, dari sini tadi ada hello world, goodbye world dari defaultnya ya teman-teman. Kemudian di sini hello Faizcan, kemudian ada goodbye Faizcan, kemudian di sini ada hello Albert, Jaka, Nicholas, Siti, Anton, Nina, kemudian goodbye mereka semua di join dengan tanda koma sebagai pemisah. Lalu terakhir ini adalah nilai nol. Kalau misalkan nilai nol kita masukkan, itu nanti ya tadi yang outputnya adalah titik-titik tadi ya teman-teman. Jadi aku ada beberapa kesalahan, yaitu tadi di sini lupa menambahkan tanda tanya ya. Kemudian juga tadi di sini lupa menambahkan n, dan di filenya itu hanya perlu satu underscore saja gitu. Jadi satu underscore satu. Jadi aku tadi makainya masing-masing sih 2 jadi 4 gitu. Oke, itu tadi ya mengenai pembuatan objek dalam Ruby. Cukup mudah dan ya mungkin aku salah di ini sih ya, di code editorku yang nggak bisa nempatin di mana indentasi yang tepat, tapi overall oke sih. Jadi dia nggak pakai apa namanya kurung awal ataupun kolon, jadi pakai def dan n gitu teman-teman. Oke, nah jadi kalau misalkan kita ngelihat tadi ya teman-teman, so looking deeper at our no program, jadi program tadi kita yang buat tadi ya, ada beberapa line ya yang dimana itu dimulai dengan tanda ini hash mark tadi ya. Name instant variable decision, if it's nil, if just print the 3 dots. Oke. Nah tadi yang kalau hash tadi itu ya comment ya, kemudian dia variable name each ya, misalnya kalau ada banyak tadi ya, setiap nama itu di print satu-satu gitu. Oke, cycling and loop aka iteration. Oke, jadi ini iteration, jadi dia akan mengiterasi masing-masing dari array tadi namanya sebanyak panjang size-nya array-nya itu. Oke, each is a method that accept a block of code that runs that block of code for every element in a list. Jadi each itu adalah sebuah metode yang menerima banyak sebuah blok kode ya. Jadi blok kodenya ini ya teman-teman, blok kodenya ini, dan dia akan menjalankan itu sebanyak elemen yang ada dalam sebuah list tersebut. And the bit between do and n is just a block. Jadi bloknya itu di do dan n. A block is like an anonymous function or lambda. Jadi blok itu dia seperti anonymous function atau lambda. The variable between pipe karakter, jadi karakter ini ya teman-teman, yang name ini, yang ini nih. Nah ini is parameter for this block. Jadi parameternya itu di sini menggunakan pipe karakter, dan yang di print ini itu variabelnya gitu teman-teman.
what happened here is that for every entry in a list, jadi ya, name is bound to that list element. Jadi semua elemen tadi kan dalam list tadi kayak namanya ini ya, tadi ada Albert Jaka, ini dia elemennya di list ini. Nah, dia name is bound to that list element. Jadi dia bakal terikat dalam masing-masing elemen dalam list tersebut. And then the expression puts hello name is run with that name. Jadi dia bakal ngeprint masing-masing dari elemen dalam list tersebut, gitu teman-teman. Most of the programming language use language handle going over a list using the for loop with in C loop something like this. Nah, di bagian pemrograman sih seperti itu. Ini ya teman-teman. Jadi dia mengiterasi berapa banyak jumlah dari elemen tersebut. Misalkan size array-nya itu dia misalkan 5, berarti 5 dikurangi 1 berarti 4 ya. Jadi kan array itu dimulai dari 0 gitu teman-teman. Jadi dia bakal mengiterasi sebanyak ukuran daripada array dikurangi 1 gitu teman-teman. This works but isn't very elegant. Nah, ini kalau ujungnya daripada Ruby ini bekerja, emang bekerja teman-teman, tapi nggak begitu elegan gitu sintaksnya. You need throw away a variable like I. Jadi kamu perlu bikin variable i gitu buat mengiterasi itu. Kemudian have to figure out how long the list is, perlu mikir berapa banyak sih listnya gitu loh teman-teman. And have to explain how to walk over the list. Jadi perlu menjelasin do something. Jadi kita perlu menjelasin kayak perlu menjelasin apa yang harus dilakukan sebanyak perjalanan tersebut gitu teman. The Ruby way it's much more elegant gitu ya teman. Jadi Ruby ini benar-benar menurunkan elegan atau simplicity gitu kan, kemudahan daripada programming gitu teman. All the housekeeping details are hidden within the each method. Jadi semua detail ya teman-teman mengenai each method itu disembunyikan gitu teman. All you need to do is to tell it what to do with each element. Jadi yang kamu perlukan itu apa yang kamu perlakukan nih di tiap elemen ini, apa yang kamu perlakukan di elemen ini gitu teman. Teman bisa menggunakan put hello name, teman bisa mungkin tadi ya kita coba dengan join, kita bisa gabungin di sini ya kan dengan tiap-tiap elemen ini, tapi dia bukan metode do sih teman-teman. Tapi di sini kita nih bisa lakukan seperti kayak gini teman-teman. Misalkan kita gini, name dot capitalize ya. Di sini kita bisa sih bikin capitalize, atau kita bisa bikin name tapi name-nya ini mungkin kita tambahin kayak name plus Yata gitu ya. kita iseng aja di sini. Oke, kita coba ya teman-teman. Kita coba jalin lagi programnya. Kira-kira apa yang terjadi? Aku ngiseng aja di sini. Ruby greater.rb. Nah, di sini kan ya, hello Albert Yata, jadi Jaka Yata gitu ya teman-teman. Jadi kita tuh bisa kita lakuin apa aja kepada elemen tersebut gitu loh. Jadi dan nggak cukup kita memanipulasi si variable aja, kita bisa melakukan banyak hal yang teman-teman mungkin bertanya-tanya gitu teman. Jadi nggak cukup ini aja. Tapi di sini kita dapat gambaran bahwasanya kita tuh dapat melakukan atau manipulasi apapun yang kita bisa lakukan di sini gitu. Dan hal itu semua tersembunyi di balik masing-masing each ini gitu. Oke, tadi mana ya? Oke. Di sini. I need to tell what to do with internally. The each method will essentially call yield Albert, then yield Brenda, yield Carlos, dan so on, dan semuanya. Jadi dia bakal manggil masing-masing elemen dari yang disebut. Oke. Kemudian blocks the highly sparkling glint of the edge of Ruby. Blocks, the real power of blocks. Jadi kekuatan sebenarnya daripada blocks itu ketika menghadapi sebuah hal yang lebih complicated daripada sebuah list ya teman-teman. Beyond handling simple housekeeping details within the method, you can also handle setup, teardown, and errors, all hidden away from the cares of the user. Jadi handling simple housekeeping kayak handle setup, teardown, error, semuanya itu disembunyikan
daripada usernya. Nah, kayak the say by method, dia itu nggak pakai use apa it's tadi, gitu. Jadi nggak pakai it's do tadi. Instead, it just checks to see if name respond to the join method. Jadi dia cuma ngecek nih, apa, name ini respon nggak sih ke join? Nah, gini teman-teman. Tadi mungkin teman-teman nggak merhatikan ya, kalau misalkan kita menggunakan respon to, ada yang nilai, ada value-nya true, ada yang value-nya false. Kalau true artinya dia itu bisa menggunakan metode ini, teman-teman. Kalau misalkan false, oh berarti dia nggak ada nih metode ini atau variabel ini, gitu, teman-teman. Nah, di sini karena respond to join itu artinya metode join itu bisa digunakan, maka return-nya itu nilainya true. Dan kalau misalkan nilainya true, maka dilakukanlah metode join ini ke dalam variable names, gitu teman-teman. Nah, respond to join method, and if so, use it. Kalau misalkan bisa, ya pakailah, gitu kan. Otherwise, it just prints out variable as a string. Kalau misalkan nggak bisa, maka dia bakal mengoutput variable itu sebagai string aja, gitu teman-teman. This method of not caring about the actual type of variable, just relying on what method it support is known as a duck typing. Jadi metode ini ya nggak peduli nih tentang actual type dari variable tersebut, jadi tipe datanya nggak peduli, gitu teman-teman. Just relying on what method is support is known. Jadi cuma bergantung pada metode yang di assign ke dia, itu kayak known as atau diketahui sebagai duck typing. Dari duck typing itu apa? Ya duck typing itu kayak kalau misalkan dia berjalan kayak bebek dan dia berbunyi seperti bebek atau quack kayak bebek, ya itu bebek, gitu teman-teman. Jadi jadi kalau misalkan dia ikut di join bisa, dan kalau misalkan dia di join bisa, ya berarti itu string, gitu teman-teman. Jadi dia itu ya itu string, gitu. Jadi dia nggak peduli tuh kira-kira dia nggak perlu aktual tipenya terus apa gitu. Jadi dia hanya memberikan kalau misalkan dia support join, ya udah join aja, gitu. Jadi nggak usah dia mengecek misalnya ini string atau bukan ya, gitu. Jadi atau nggak perlu ngecek tipe datanya dia apa, gitu teman-teman. Kalau misalkan bisa, ya udah join. Kalau misalkan nggak bisa, ya udah nggak usah dijoinin, gitu. Jadi asin if it walks like a duck and quacks like a duck, then it's a duck, gitu. Jadi itu bebek, gitu teman-teman. The benefit of this is that it doesn't unnecessarily restrict the type of variable that are supported. Jadi benefit daripada ini itu enggak secara langsung itu menghalang tipe data variable yang didukung. If someone comes up with a new kind of list class as implement join, ya. Kalau misalnya ada yang kelas baru datang, kalau misalkan dia pengen dia itu masih support sama join, ya, dengan semantik yang sama, diri yang sama, everything will work. Jadi kalau misalkan dia, pokoknya intinya kalau misalkan dia support join, gitu ya, ya udah dia bakal ngelakuin join ini. Kalau misalkan enggak, ya udah jangan, gitu. Sesimpel itu. Gitu teman-teman. Oke, nah di sini di kicking off the script. Nah tadi yang kita sempat tanyakan itu yang file ini apa sih maksudnya, gitu. So that's the Mega Guitar class. Jadi itu tadi Mega Guitar class ya. Nah, ada final trick ya, atau perhatikan di sini ada line ini, if underscore file equals to $0 ya, file is the magic variable that contains the name of the current file. Oke, berarti file itu artinya sebuah magic variable atau variable magic ya, variable ajaib ya guys. Yang mengandung nama file yang kita tulisin. Jadi di sini ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman di sini if file itu equal 0, jadi file ini itu variabel ya teman-teman. Sorry, ini aku kurang satu ya. Jadi kalau misalkan file ini dia itu mempunyai variabel itu namanya ini, gitu teman-teman. Nih, oke, kita coba ya di sini kita puts ya. Puts file. Nah, aku juga penasaran sih. Oh alah, ternyata emang bener teman-teman. Ternyata makanya 2 underscore di sini karena aku pakai satu sama dengan, jadi dia mungkin Lucy type, mungkin ya, aku nggak tahu sih. Oke.
dan kira-kira dia bakal ngeprint nama fileku nggak gitu sih. Di sini aku clear dulu dan aku jalanin. Ya bener, glitter.rb. Jadi nama file tadi kan aku namain glitter.rb. Jadi dia nyimpen nama fileku ke dalam variabel tadi, file tadi. Oh gitu. Oke. Nah, kemudian $0 ini is the name of the file used to start the program. Oke. This check says if this is the main file being used, this allow a file to be used as a library and not to execute code in that context. Jadi kalau misalkan ini ya, itu main file ini dipakai ya teman-teman, itu bakal di-execute sebagai library bukan sebagai kode gitu teman-teman. Ya gimana ya? Ya kurang lebih gitulah. Tapi kalau misalkan kalau file ini dipakai sebagai executable ya berarti ya execute aja table. Jadi sekarang nggak langsung kita bisa impor ya teman, impor file ini sebagai library untuk dipakai di program lain gitu. Oke. Consider yourself introduced. Nah, so that's it for the quick tour of Ruby. There's a lot more to explore, the different control structure that Ruby offers, the use of code blocks and yield, modules and as mixins, and more. I hope this taste of Ruby has left you wanting to learn more. Oke, jadi itu sedikit ya mengenai introduction kepada Ruby. Dan mereka berharap, orang Ruby berharap kalau setelah introduction ini teman-teman ada rasa ingin lebih untuk belajar mengenai Ruby tersebut. Kalau misalkan iya, silahkan pergi ke dokumentasi area yang teman-teman bisa belajar lebih lanjut mengenai dokumentasinya gitu teman-teman. Nah itu tadi mengenai Ruby. Nah di sini ada getting started, kemudian ada beginner, intermediate, dan expert. Wow, mestinya lengkap juga ya dokumentasinya. Aku juga kagum sih. Nah tadi mengenai Ruby ya teman-teman. Jadi gimana nih teman-teman, itu tadi sedikit mengenai Ruby. Kalau misalkan teman-teman tertarik ingin lebih dalam belajar mengenai Ruby, teman-teman bisa komentar di bawah ya. Nggak harus juga sih sebenarnya, aku bakal lanjutin series ini juga sih karena aku juga pengen belajar lebih banyak soal Ruby. Karena mungkin teman-teman bertanya kenapa aku buat video ini dan kenapa aku ingin belajar Ruby, karena gini teman-teman, aku mengeluh ya soal PHP. Bukan ini lagi bukan masalah bahasa pemrograman. Jadi begini, aku tuh pengen coba belajar framework baru yaitu Ruby ini karena melihat bagaimana Ruby ini ya teman-teman, bagaimana Ruby ini dia itu sangat elegan sekali dalam menulis sintaksnya, beda seperti PHP ya. Sekali lagi ini aku bukan menjelekkan bahasa PHP gitu, karena different tools need different purpose, jadi serve different purpose. Jadi kalau teman-teman menggunakan tools PHP menggunakan Ruby juga gitu ya teman, menggunakan JavaScript juga gitu ya teman. Jadi aku nggak debat bahasa pemrograman yang baik kemana. Tapi to the point, itu tadi kenapa aku ingin belajar menggunakan Ruby, karena aku pengen coba bahasa Ruby ini. Karena aku kenal itu kan di Ruby on Rails yang dimana dia itu framework server side untuk membangun web app gitu teman-teman. Dan aku pengen nyoba Ruby sih karena ya tadi sintaksingnya gimana, kemudahan dia dalam menggunakan tadi iterasi masing-masing arraynya itu keren banget. Dan terutama tadi yang kita memanggil metode tadi ya untuk capitalize kemudian join, mirip seperti JavaScript kurang lebih, tapi tanpa JavaScript. Tanpa JavaScript. Dan ya kurang lebih seperti itu kenapa aku ingin mempelajari Ruby. Dan ya teman-teman bisa coba Ruby secara browser dengan try Ruby. Kemudian teman-teman bisa belajar pemrograman di sini ya di Code Academy, dan di sini ada buku manual untuk beginner ya kan, beginner, intermediate, expert. Wah keren. Oke. Itu dari saya mengenai Ruby. Mohon maaf kalau misalnya ada kurangnya, banyak banget itu kesan dari saya pribadi. Dan kalau misalnya teman-teman ada saran atau masukan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa still curious, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Sebelumnya satu hal lagi, jadi aku dapat sumber belajar baru untuk belajar Ruby itu melalui ini teman-teman, Poignant Guide ya. Jadi ini lucu sih, jadi ini merupakan buku buat belajar Ruby, tapi bukan kayak tutorial yang kita pakai tadi, tapi lebih kayak ke komik teman-teman. Ini kayak bisa teman-teman baca
di sini. Dan teman-teman kalau misalkan baca itu mengenai Ruby ini, ya kita belajar Ruby tapi lewat cerita gitu teman. Jadi di sini kayak novel gitu loh, kayak baca novel. Seru banget teman-teman. Aku belum sempat baca sih, tapi ngeliat dari bukunya ini cara yang lain buat belajar bahasa pemrograman yang lucu, yang interaktif gitu teman-teman. Teman-teman bisa coba deh gunakan Python Guide buat belajar Ruby ini. Benar-benar bagus gitu teman-teman. Ada komiknya, terus ada beberapa sintaksis gitu segala macam, keren-keren.